terus kepada firman Tuhan pada pagi ini. Tema kita pada pagi ini yaitu kuat dalam penderitaan atau kekuatan di dalam kelemahan. Itu yang saya tajuk, yang saya buat tadi. Kekuatan di dalam kelemahan, tetapi saya ubah sedikit yaitu kuat dalam penderitaan. Jadi mari kita merenungkan dalam kehidupan kita terlebih dahulu tentang penderitaan atau pergumulan. Saya percaya setiap orang ada penderitaannya atau pergumulannya sendiri. Tidak mungkin seorang itu lahir ke dunia ini bebas daripada masalah, bebas daripada pergumulan. Sampai tuanya dia tidak ada masalah sedikit pun. Tidak mungkin, mustahil. Tidak ada. Jadi artinya kita harus melewati berbagai pergumulan hidup, masalah, tantangan, kesulitan hidup yang harus kita lewati selama kita masih menumpang di dunia ini. Jadi bagaimana kita menghadapi semua itu bergantung kepada kita sendiri. Sama ada kita dapat bertahan atau menyelesaikannya dengan cara kita sendiri, atau bagaimana cara kita dapat bebas atau dapat pertolongan daripada masalah pergumulan kita, itu bergantung kepada kita sendiri. Tetapi harus diingat bahwa hanya ada satu kekuatan kita, hanya dalam Tuhan sajalah kita dapat kemenangan, ada jalan keluar. Nah, mari kita baca dulu di dalam ayat ini, Roma pasal 5 ayat 3 hingga 6. Roma pasal 5 3 hingga 6. Dan bukan hanya itu saja, malah kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu ditentukan oleh Allah. Nah, kalau kita lihat kembali kepada Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul, memang dia seorang yang pengajar Yahudi, seorang yang hidup dalam kemewahan. Tetapi apabila dia bertemu dengan Kristus, apabila Yesus datang dalam hidupnya, hidup Paulus berubah. Malah tadinya dia adalah penganiaya jemaat Tuhan, tetapi sekarang dia menjadi pemberitaan Injil, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan Paulus juga mengalami berbagai penderitaan, penganiayaan, karam kapal, banyak kali karam kapal, menderita, dipenjarakan, dipukul, disiksa, menderita kekurangan, ditolak dan sebagainya. Jadi banyak sekali pergumulan Paulus, penderitaan Paulus yang dia hadapi selama dia menjadi pengikut Tuhan atau menjadi rasul. Jadi malah dia menulis kepada orang-orang yang sudah percaya dengan memberi dorongan supaya orang-orang percaya kuat, teguh, setia mengasihi Tuhan di dalam kesengsaraan apapun. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, kita harus bermegah dalam kesengsaraan kita, katanya. Sebab kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kita lihat bahwa Paulus katanya di sini adalah bahwa di mana kesengsaraan itu
menimbulkan atau menghasilkan ketekunan. Ketekunan dalam hal apa? Ketekunan dalam hal kita mencari Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, menyerahkan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Disitulah ketekunan kita. Ketekunan kita mencari Tuhan dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh mencari kebenarannya, mencari apa yang Dia inginkan kepada kita, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan itulah ketekunan kita yang terus menerus ketika kita menghadapi kesengsaraan. Jadi kata Paulus, jadi itulah yang membuat kita semakin menjadi tahan uji dalam berbagai percobaan, dan akhirnya akan menimbulkan pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu keselamatan kekal. Nah, mari kita terus kepada poin yang seterusnya. Yang pertama kita lihat di situ adalah bermegah di dalam kesengsaraan. Bagaimana kita mau bermegah dalam kesengsaraan? Biasanya kesengsaraan ini membuat orang semakin menderita. Kesengsaraan ini, penderitaan ini, kesulitan ini membuat orang semakin menjauhi Tuhan, membuat orang semakin layu dan akhirnya meninggalkan imannya. Itu sebenarnya kebanyakan kesengsaraan yang dialami oleh banyak orang. Sebab orang berpikir begini, apabila dia menghadapi kesulitan, lalu dia mulai mau menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan ini? Mengapa Tuhan izinkan begini? Jadi kesengsaraan itu membuat orang itu semakin menjauhi Tuhan, lalu bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan engkau melakukan begini? Tidak patut, tidak jujur, tidak patut Tuhan melakukan hal-hal yang seperti ini. Akhirnya bukan lagi bermegah, malah kecewa yang akhirnya jadi. Tetapi sebenarnya kalau kita menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dengan secara positif, maka kita akan menerimanya dengan disitulah kemegahan kita. Kita positif sebab kita tahu di sebalik semua yang kita lalui itu adalah proses Tuhan untuk membuat kita lebih baik, lebih sempurna. Maka itu sebabnya Paulus katakan kita harus memegang di dalam kesengsaraan kita. Nah, apabila kita berpikir secara negatif terhadap sesuatu yang menimpa kita, kesulitan yang kita alami, maka itu akan menghancurkan masa depan kita, akan membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Kalau kita melihat kesengsaraan itu dari pola yang negatif, dari pandangan yang negatif. Jadi kita lihat beberapa ayat ini, ayat 3 tadi ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kita bermegah karena kesengsaraan itu membuat kita semakin tekun di dalam Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin menyelidiki siapa kita. Semakin kita ada sengsaraan itu, semakin kita mengenal siapa diri kita. Saudara-saudara, tanpa ada kesengsaraan, tanpa ada kesulitan, kita tidak dapat mengenal siapa diri kita. Bagi saya, apa yang saya alami yang membuat saya mengenal siapa saya. Jadi, apa yang saya alami yang membuat saya semakin kuat, semakin sungguh-sungguh, semakin bertekun di dalam doa. Yang semakin membuat saya lebih bersemangat. Saya lebih bersemangat daripada sebelumnya.
Sebab saya rasa ada sesuatu yang sudah baru yang saya rasakan dalam diri saya. Kalau saya yang berpikir secara negatif, sudah pasti akan menghancurkan masa depan saya. Sudah pasti akan menghancurkan hidup saya. Kita lihat orang Israel. Apabila mereka keluar dari Mesir, Tuhan bawa mereka. Sebenarnya pergi tanah Kanaan itu bawa tidak jauh. Dalam beberapa hari saja sudah sampai ke tanah Kanaan. Tetapi oleh karena orang Israel ini keras kepala, tegar tengkuk, maka Tuhan membawa mereka putar-putar di padang gurun selama 40 tahun. 40 tahun. Nah, selama 40 tahun itu rupa-rupanya di dalam kesengsaraan, di dalam kesulitan, barulah siapa sebenarnya orang Israel. Dalam kesulitan, dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, baru Tuhan tahu, oh beginilah umat ini. Akhirnya mereka binasa di atas padang gurun. Kenapa? Karena selalu yang negatif. Tuhan, Engkau yang membawa kami dari tanah Mesir, mengapa pula Engkau membiarkan kami mati kelaparan di sini, tidak ada air kami minum? Bersungut. Akhirnya binasa. Itu lihat secara negatif. Jadi kita tidak boleh melihat secara negatif apa yang sedang melanda kita, walaupun kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dalam mengikuti Tuhan. Kita tidak boleh berkata, Tuhan, saya sudah 40 tahun, 50 tahun ikut Tuhan, mengapa Tuhan izinkan begini? Tidak patut Tuhan buat begini untuk saya. Ingat, sebenarnya itulah Anda sebenarnya. Itulah kita. Sebab Tuhan tidak melihat berapa puluh tahun engkau ikut Tuhan. Tuhan tidak melihat saya sudah melayani Tuhan berapa puluh tahun, tidak. Tetapi Tuhan mau melihat jauh dalam lubuk hati saya, apakah saya sungguh-sungguh mencari Dia di dalam kesusahan saya, dalam penderitaan saya. Apakah saya sungguh-sungguh melihat diri saya sebenar-benarnya. Oleh itu saudara-saudara, kita lihat bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan untuk membuat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berhenti menyalahkan Tuhan, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan sekeliling kita. Mari kita melihat untuk menyelidiki diri kita sendiri. Dua Korintus pasal 12 8 hingga 9 yang berbunyi demikian. Tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan itu mundur daripadaku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku, kata Rasul Paulus. Tuhan mengutus utusan iblis untuk melakukan sesuatu penyakit dalam daging Paulus. Paulus telah berdoa sampai 3 kali, tetapi utusan itu tidak undur-undur. Dia masih menderita. Tapi Tuhan jawab dia, Tuhan jawab, tetapi Tuhan jawab kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Ini kata Tuhan, bukan kata Paulus. Kata Tuhan menjawab Rasul Paulus, cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna, kata Tuhan. Jadi dalam kelemahan Pauluslah kuasa Tuhan dapat dinyatakan. Kuasa Tuhan tidak boleh dinyatakan di dalam keegoan kita, dalam kesombongan kita. Kuasa Tuhan hanya dinyatakan di dalam kelemahan kita, saudara.
Lalu Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah di atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Aku lebih suka, katanya, bermegah di atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Biasanya orang bermegah di atas kebolehannya. Biasanya manusia ini suka bermegah. Oh, saya baru dia. Oh, saya buat baru dia. Oh, saya yang pandai. Oh, saya yang hebat. Oh, saya yang pandai buat itu. Semuanya kita mau bermegah pada diri kita berdasarkan atas kemampuan kita. Tetapi Paulus berkata, aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku. Sebab dalam kelemahanku lah kuasa Kristus menjadi sempurna. Tuhan izinkan kelemahan itu ada, supaya kuasanya ada di dalam alam kita. Saudara-saudara, jadi di situ kita lihat bahwa jangan kita kecewa dengan kelemahan yang ada pada kita. Jangan kita menyalahkan keadaan dengan kekurangan yang ada pada kita. Tetapi biarlah kekurangan kita, kelemahan kita menjadi alat Tuhan untuk menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Sungguh pun kita tidak sempurna dalam pelayanan, tetapi kita sempurna dalam diri kita, hubungan kita kepada Tuhan. Itu sudah cukup. Jadi saudara-saudara, saya telah merenungkan keadaan saya sendiri. Saya banyak bergumul. Keadaan penyakit saya sudah vonis oleh dokter. Tetapi itu menurut dokter. Tetapi sekarang saya yakin, saya percaya mati hidup saya dalam tangan Tuhan. Saya percaya jika Tuhan izinkan saya masih panjang umur, itu tidak ada mustahil. Jika Tuhan izinkan. Tetapi jika Tuhan izinkan saya dalam keadaan seperti ini, kembali kepada Dia, saya sudah siap. Apakah kita sudah siap? Sebab nafas hidup kita dalam tangan Tuhan. Yang penting apakah kita siap? Itu menjadi renungan kita. Yang kedua, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Jika kesengsaraan kita, jika kesulitan kita ini yang kita hadapi, mungkin kesulitan saya, penderitaan saya berbeda yang Anda hadapi. Jika masalah kita, masalah saya, masalah kamu tidak dapat mendatangkan ketekunan di dalam doa, di dalam sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kesengsaraan itu akan membawa kehancuran. Maka itu sebabnya kalau kita lihat ya, orang yang kaya belum tentu bahagia. Sebab terlalu banyak case orang kaya sudah bunuh diri. Depression yang melampaui batas. Tekanan yang melampaui batas sehingga tidak ada jalan lain bunuh diri.
Itukah penyelesaian? Nah, kalau kita menerima kesengsaraan, kesulitan, masalah, tekanan yang kita hadapi itu dengan cara yang negatif, Anda pasti hancur, pasti binasa. Kalau kita melihatnya secara negatif, contohnya orang Israel sudah binasa pada mulut. Tetapi jika kita melihat kesengsaraan itu, penderitaan itu, tekanan itu secara yang positif, bahwa di sebaliknya ada maksud Tuhan yang lebih baik, dan di dalamnya kita bertekun, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka masa depan kita lebih cerah, lebih baik. Nah, Tuhan pasti memberkati kita. Itulah sebabnya dalam Yakobus berkata begini. Kalau kita baca dari mulai ayat 2, anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai sebab cobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang mantap supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan satu apapun. Jadi kesengsaraan itu, pencobaan itu, pergumulan kita itu, tekanan kita itu, masalah hidup kita itu yang menghasilkan ketekunan, yang membuat kita menimbulkan ketekunan. Ketekunan di dalam berdoa dengan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, mencari apa sebenarnya di sebalik semua itu. Itu pergumulan kita. Di sebalik semua itu kita dapat mengenal siapa diri kita, saudara. Dan itulah sebabnya iman kita semakin utuh, semakin sempurna apabila kita melalui proses yang seperti ini, saudara. Oleh itu, saudara-saudara, mari kita melihat pada hari ini, melihat hidup kita, melihat diri kita, masa depan kita dengan cara yang positif. Kalau kita baik-baik saja, sehat-sehat saja, cukup-cukup saja, semuanya dalam segala keadaan kelimpahan, maka kita tidak terlalu melihat masa depan kita bagaimana. Tetapi apabila kecabaran datang, kita pasti akan diberkati Tuhan. Saya melihat ini dalam kehidupan orang Israel sendiri. Ketika umat Israel tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mereka mulai menyembah berhala, dan mereka dimusnahkan oleh Tuhan, oleh musuh-musuh mereka. Mereka ditawan oleh musuh. Dan akhirnya apabila mereka menangis, berdoa, minta tolong dari Tuhan, Tuhan bebaskan mereka lagi, Tuhan lindungi mereka lagi, Tuhan berpihak mereka lagi, mereka Tuhan memberi kemenangan mereka melawan musuh mereka lagi. Apabila mereka mencari Tuhan. Saudara, itulah saudara, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan pasti akan campur tangan dan iman kita semakin sempurna. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kata Rasul Paulus. Dia rela, Paulus rela dalam keseksaannya, dalam penderitaannya, dalam kesukarannya, dalam penganiayaannya, dalam kesesakannya, dalam apa saja masalah yang dihadapi. Dia rela, dia bermegah. Katanya, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi kekuatan Paulus terletak pada kelemahannya, bukan terletak kepada kebolehannya. Kalau kita berpikir dalam hati bahwa kekuatan kita terletak pada kemampuan kita, kepada kekuatan kita, kepada hikmat kita, itu bahaya. Itu yang akan membawa kita kepada kehancuran. Tapi jika semua itu terjadi pada diri kita,
maka itulah kekuatan kita. Jika kita lemah, kita kuat. Jika kita lemah, kita kuat. Karena bagaimana kita kuat? Sebab di dalam kelemahan itu kita terus percaya kepada Tuhan, berserah teduh kepada Tuhan, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang terus menyertai kita, menguatkan kita, memampukan kita dari segala ujian dan cobaan yang kita lalui. Dan yang ketiga, ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji. Kalau kita lihat emas, kalau emas ini, sebab sekarang ini banyak emas palsu. Kalau emas palsu dan emas asli, kita tidak dapat membedakannya yang mana asli dan mana emas. Betul? Tapi dengan cara mengujinya dengan membakarnya. Kalau dia emas, memangnya mesti akan tetap menjadi emas. Kalau ia bukan emas, ia akan hancur dan tidak mungkinnya timbul menjadi emas. Kalau ia palsu. Saudara-saudara, kehidupan rohani kita adalah sama. Nampaknya semuanya rohani. Di seluruh orang Kristen nampaknya semua rohani. Tetapi jika ujian datang, disitulah kita tahu siapa diri kita. Kalau ujian datang melewati kita. Itulah sebabnya banyak orang-orang Kristen telah hanyut di bawah arus dunia. Sebab gagal di dalam ujian, gagal di dalam pencobaan. Banyak orang-orang menyalahkan Tuhan ketika dia menghadapi masalah. Ketika dia menghadapi masalah, menuduh Tuhan yang bukan-bukan, menyalahkan orang lain, menyalahkan hal ini, menyalahkan orang itu, menyalahkan di sana, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemimpin dan sebagainya. Semua yang lain salah, tetapi tidak pernah menyelidiki diri sendiri. Maka itulah sebabnya kita semua akan diuji. Jadi untuk tahan uji harus ada ketekunan, harus ada kesabaran, harus ada penguasaan diri, harus ada hati yang taat setia, tekun mencari Tuhan, sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Barulah kita tahan uji. Kita baca berapa ayat ini? 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada suatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Dikatakannya di sini, jangan kamu heran nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, sebagai ujian. Nyala api siksaan. Siksaan dalam bentuk apa saja boleh menjadi menyiksa hati kita. Mungkin itu dari segi ekonomi kita yang membuat kita rasa tertekan. Oh, bagaimanalah kami keluarga. Mungkin itu adalah hal-hal yang lain. Mungkin itu juga adalah keadaan masalah kesehatan kita. Seakan-akan ia menjadi nyala api yang begitu membakar jiwa kita sehingga kita tidak bertahan. Tapi kata firman Tuhan, semuanya itu adalah sebagai ujian. Jadi percobaan itu adalah alat di tangan Tuhan untuk memurnikan kita. Andai kata kalau kita menerimanya secara yang positif. Tapi kalau kita tidak melihatnya secara negatif, maka itu akan menggagalkan iman kita. Apakah kita tahan uji? Apakah kita
bertumbuh di dalam Tuhan, apakah kita semakin kuat, itu bergantung kepada bagaimana kita menanggapi semuanya itu. Bagaimana cara kita menerimanya. Apakah kita sungguh-sungguh menerimanya dengan rela hati, dengan bersyukur. Itu terpulang kepada kita sendiri. Mazmur 66 ayat 10 juga berkata begini, sebab engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Sebab engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami. Tuhan menguji kita dan mau memurnikan kita. Apabila saya sudah mengalami penderitaan yang telah divonis oleh dokter, saya melihat saya dengan cara yang berbeda. Saya tahu siapa diri saya. Saya melihat pelayanan saya sudah masuk 19 tahun. Tetapi saya tahu saya banyak kegagalan dalam hal pelayanan saya. Saya tahu bahwa apa yang saya buat dari Tuhan untuk Tuhan adalah kecil. Belum dikatakan, belum ada pengorbanan untuk melayani Tuhan. Itu menurut saya. Jadi saya melihat diri saya banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak pelanggaran selama pelayanan saya. Saya tahu saya seakan-akan tidak bermakna di mata Tuhan. Tidak bermakna sekali. Maka itu saya melihat diri saya berbeda dengan satu penyerahan yang baru. Memang saya tahu saya sudah bertobat, saya datang melayani Tuhan. Tetapi tidak berarti kepada satu arti kata pertobat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu pertobatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dalam arti kata yang sungguh-sungguh. Dari di situ saya dapat melihat saya sendiri melalui apa yang saya pengalaman hidup, proses Tuhan yang Tuhan izinkan kepada saya. Jadi saudara-saudara, mari kita menerima apa yang kita lewati dalam kehidupan ini, alami dalam hidup ini sebagai proses untuk memurnikan kita supaya kita mengenal siapa diri kita yang sebenarnya di mata Tuhan. Ayub juga berkata begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub, kita tahu sejarah Ayub luar biasa. Tetapi dia kehilangan anaknya, kehilangan semua hartanya, kehilangan semua anaknya, penyakit yang didatangkan oleh iblis dari telapak kakinya. Lalu dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan, sanggup menerima apa saja yang datang dari Tuhan. Membuktikan betapa iman Ayub. Nah, sekarang apakah saya bersyukur seperti itu? Apakah saya sanggup bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada saya, yang Tuhan izinkan kepada saya, atau kepada kita semua? Atau kita mau yang terima yang baik-baik saja dari Tuhan, berkat-berkat Tuhan saja, kebaikan Tuhan saja, tetapi tidak mau terima yang kurang baik? Ayub katakan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Segenap jiwa, segenap rohnya dia persembahkan kepada Tuhan. Tidak pernah dia bersalah kepada dalam perkataannya. Tidak pernah menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Malah dia bersyukur kepada Tuhan. Saya melihat di mana yang luar biasa. Apakah saya boleh buat demikian? Apakah saya boleh mengucap syukur kepada Tuhan? Saya belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya berdoa dalam diri saya sendiri di dalam bilik tidur sendiri. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan izinkan saya melewati proses yang saya alami sekarang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membentuk saya. Itulah sebabnya saya tahu penyakit saya secara vonis oleh dokter. Sekarang hidup saya
sepenuhnya kepada Tuhan. Jika Tuhan izinkan hidup panjang, jadilah kehendak Tuhan. Tetapi jika Tuhan izinkan saya dalam keadaan seperti ini, asalkan saya kembali kepada Tuhan, saya bersedia. Yusuf bersabar, kita lihat sejarah Yusuf. Yusuf bersabar menghadapi ujian yang datang dalam hidupnya. Kita lihat Yusuf. Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Saudara kandung sendiri dibuang, ditolak, hampir dibunuh. Yusuf dibuang dalam sumur dengan maksud mau membunuh dia. Betapa perasaan Yusuf kalau berapa lama dalam sumur, menderita, ditolak oleh keluarganya, saudara-saudaranya. Yusuf dijual kepada orang Madian, dibawa ke Mesir. Seolah-olah tidak ada nilai, tidak ada harga Yusuf, lalu dijual, yaitu berpisah dengan keluarganya seumur hidup, tidak berguna lagi. Bayangkan perasaan Yusuf. Percobaan, kesulitan yang dihadapi, masalah yang dihadapi itu satu kesulitan yang mustahil seorang yang setia kepada Tuhan tetapi diperlakukan yang tidak adil seperti itu oleh adik kandung, abang-abang kandung sendiri. Seorang yang jujur, seorang yang benar di mata Tuhan tetapi diperlakukan yang tidak adil. Yusuf dijual oleh orang Midian kepada Potifar di Mesir. Dijual lagi, sudah dijual lagi, sepertinya tidak ada nilai, tidak ada berharga. Lalu Yusuf juga menjadi budak hamba di rumah Potifar, bekerja keras di sana. Kalau kita lihat proses Yusuf, betapa prosesnya dia. Kalau tidak, dia akan menderita, dia akan menyalahkan Tuhan. Mengapa terus begini? Sudah satu masalah, timbul lagi satu lagi, tak habisnya. Terus. Sudah pasti Yusuf, kalau Yusuf berpikir secara negatif, sudah pasti rencana Tuhan pasti akan gagal dalam hidup Yusuf. Tetapi tidak, Yusuf tidak berpikir secara negatif. Dia berpikir secara positif terus. Dia tahu ada rahasia Tuhan, ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Maka itu dia kerja keras untuk mengejar rencana Tuhan dalam hidupnya. Tidak cukup untuk di rumah Potifar, dia Yusuf pula dibuang ke dalam penjara. Bayangkan saja, buang dari sumur, akhirnya masuk ke dalam penjara. Jadi betapa menderitanya Yusuf, buang ke sini, buang sini, tidak guna lagi, dijual seperti tidak ada nilai, tidak berharga lagi, ditolak lagi, di sini difitnah lagi oleh istri Potifar, akhirnya ditolak lagi, akhirnya masuk di dalam penjara. Kalau itu andainya kita adalah Yusuf, sudah pasti gagal. Kita akan menyalahkan Tuhan. Tidak ada guna saya setia kepadamu Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini dalam kehidupan saya, mengapa Engkau biarkan saya dibuang dalam sumur, mengapa Engkau biarkan saya dijual seperti tidak ada nilainya, tidak berharga, mengapa saya menjadi budak di sini, mengapa sekarang saya masuk dalam penjara, kenapa Tuhan Tuhan buat begini, tidak adil Tuhan. Itulah keluhan kita, andai kata itu kalau kita. Tetapi Yusuf tidak, dia terus melihat secara positif. Dia tahu bahwa ada rahasia Tuhan, ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan. Tuhan mengatur strateginya, rencananya dalam kehidupan Yusuf. Tidak sesuai dengan kehendak kita. Rencanaku bukan rencanamu, kata Tuhan. Kita mau dengan cara yang baik, kita mau dengan cara kita. Oh, saya hebat, so saya pandai. Mungkin saya yang Tuhan panggil untuk itu. Oh, saya lebih bijak, lebih pandai. Tuhan tidak begitu. Malah Tuhan pakai Daud yang gembala domba, yang langsung tidak ada kena dengan menjadi askar. Malah dia yang dipanggil Tuhan untuk membunuh Goliat yang besar perkasa. Bukankah askar Israel terlalu ramai, penglima di situ, orang kuat, orang terlatih di situ, mengapa mereka semua takut?
Tetapi mengapa justru Daud yang tidak ada apa-apanya, seorang yang gembala domba saja, yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan goliat yang besar? Sebab bukan rencanaku, rencana kata Tuhan. Maka itu kita harus melihat secara positif apapun yang berlaku dalam kehidupan kita. Apabila kita melihat secara yang positif, maka disitulah kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kelemahan kita, di dalam ketidakkeberdayaan kita. Yang keempat, tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapanlah yang kita harapkan penghujung daripada iman kita, yaitu pengharapan kita dalam Kristus Yesus akan keselamatan kekal. Saudara-saudara, tahan uji menimbulkan pengharapan. Kenapa? Ketika orang menghadapi kesulitan, ketika banyak orang yang menghadapi masalah, pergumulan, dan tantangan-tantangan, cobaan-cobaan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, terlalu banyak orang hilang pengharapan. Hilang pengharapan. Apabila Anda hilang pengharapan, maka terlalu mudah untuk mencari jalan pintas, membunuh diri. Itulah sikap orang yang hilang pengharapan. Tidak ada harapan lagi. Untuk apa saya hidup, lebih baik saya mati? Tidak ada pengharapan. Sudah hilang pengharapan. Itu sebabnya banyak orang yang membunuh diri. Kalau kita lihat di Korea, di setiap berapa menit ada saja orang bunuh diri. Dalam berapa 5 menit atau 10 menit, 15 menit kah berapa, pasti ada orang bunuh diri. Kalau kita lihat di seluruh muka bumi ini, mungkin saja setiap saat orang bunuh diri di seluruh dunia ini. Setiap detik ada orang bunuh diri. Adalah orang yang tiada pengharapan, orang hilang pengharapan untuk meneruskan kehidupan di dunia ini. Kenapa? Sebab tidak ada penolong. Tidak ada kekuatan, tidak ada jalan keluar. Tetapi kita di dalam Tuhan, yaitu adalah harus melalui proses tahan uji. Tahan uji itu adalah penuh dengan kesabaran, penguasaan diri, penuh berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bahwa masih ada harapan untuk kita meneruskan hidup di dunia ini. Bahkan masih ada harapan untuk kita memperoleh kehidupan kekal, yaitu kita harus taat, setia, mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh tekun di dalam Tuhan, mencari Dia dalam kehidupan kita, dan tahan uji, baru ada pengharapan. 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi kamu, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Apapun penderitaan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, apapun tekanan hidup yang kita hadapi, kata firman Tuhan itu seketika waktunya saja. Hanya seketika saja, saudara. Tetapi di sebaliknya dikatakan firman Tuhan, yaitu Tuhan yang melengkapi kita, Tuhan yang meneguhkan kita, Tuhan yang menguatkan kita, mengokohkan kita supaya kita jangan jatuh, jangan lemah, jangan kecewa, jangan hilang pengharapan. Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama kita, supaya kita tetap kuat, tetap kukuh. Sebab penderitaan yang kita alami di dunia ini hanya seketika saja lamanya, sementara saja.
Maka itu kuatlah hati kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Mari kita melihat bahwa masa depan kita penuh harapan, janji-janji Tuhan untuk masa depan kita. Jadi kita harus kuat, kita harus tahan uji dan terus berharap kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28 juga berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan dalam ayat ini, Paulus mengatakan di sini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan? Dalam kemiskinan kita, dalam masalah kita, dalam pergumulan kita, dalam penyakit kita, dalam apa saja yang kita hadapi, sebenarnya Tuhan turut bekerja dengan maksud untuk mendatangkan kebaikan untuk saya dan untuk kita semua, sebab kita mengasihi Dia. Kebaikan. Jangan kita melihat gunung percobaan yang kita hadapi. Jangan kita melihat Goliat yang sedang kita hadapi. Goliat sebesar apapun, Tuhan hanya menggunakan satu batu kecil saja untuk membunuh Goliat. Kata firman Tuhan, kalau kita memiliki biji sesawi saja, iman sebiji sesawi, kalau kita berkata kepada gunung ini pindahlah ke sana, ia akan taat, kata firman Tuhan. Gunung percobaan yang kita hadapi, Tuhan pasti akan memindahkannya dengan iman, dengan percaya, dengan yakin kita. Itu sebabnya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Amsal 24 ayat 16 juga berkata begini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun lagi. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Artinya di situ orang percaya, orang yang beriman, sekalipun jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Amin. Jangan jatuh terus hilang. Jangan jatuh terus tidak mau datang ke gereja. Jangan jatuh terus entah kemana. Tapi kata firman Tuhan, jatuh orang benar. Orang benar, kalau jatuh bangun lagi. Apapun yang kita hadapi, bangun lagi. Tuhan mau kita bangun lagi dan bangun lagi. Roma 12:12, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tekunlah dalam doa. Dikatakan di situ bersukacitalah. Bersukacitalah dalam kesesakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, sabarlah dalam pergumulan, dalam masalah, dalam kesulitan. Dan bertekunlah dalam doa. Itu saja jawabannya. Tidak ada jawaban lain. Yaitu sabar dalam kesesakan kita, sabar dalam masalah kita, hidup kita, penyakit kita, pergumulan kita, dan bertekunlah dalam doa. Itu saja jawabannya. Mazmur 31 ayat 24, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, kuatkanlah hati kita, saudara. Teguhkanlah hati kita. Jangan goyah, jangan putus asa, jangan kecewa. Teguhkanlah hati kita, kuatkanlah hati kita.
Sebab kita tahu Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan memampukan kita. Disitulah kemenangan kita, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa, ya. Tema kita pada pagi ini, kuat dalam penderitaan, supaya kita tetap kuat, ya. Biar tubuh fisik kita makin lemah, biarlah tubuh rohani kita semakin kuat. Itu yang Tuhan maukan. Sebab tubuh fisik kita ini suatu saat nanti pasti akan meninggalkan dunia ini, hancur dan binasa. Tetapi tubuh rohani kita akan kembali kepada pencipta kita. Maka itu sebabnya selagi kita menumpang sementara di dunia ini, kita harus kuat. Kita harus teguhkan hati kita. Kita harus sabar menderita. Kita harus tekun di dalam doa supaya roh kita kembali kepada pencipta kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi ini. Karena Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hadir di tengah jemaat-Mu, di dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Walau sedetik pun, walau sesaat pun, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Itulah sebabnya kami sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau baik kepada kami. Karena kami tahu bahwa rencana hidup kami begitu indah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Sekalipun kami mengalami berbagai pergumulan hidup, tantangan hidup, masalah-masalah pergumulan, tekanan yang kami hadapi dalam kami menjalani hidup ini, kami bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau memberi kekuatan kepada kami. Engkau memberi jalan keluar bagi kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu. Terima kasih atas proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami untuk memurnikan iman kami sehingga kami menjadi manusia baru, benar-benar baru di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus Tuhan melawan seluruh jemaat Tuhan pada saat ini, menjamah setiap hati, menguatkan setiap hati kami untuk kami tetap berdiri teguh di dalam iman percaya kami. Karena kami percaya hanya di dalam Tuhan saja kami ada kekuatan, hanya di dalam Tuhan saja kami ada jalan kemenangan di dalam segala pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa segala kuasa kegelapan dunia ini, roh-roh jahat, roh-roh setan yang mau mendakwa kami siang malam di hadapan Tuhan, mau menuduh kami, menyalahkan kami di hadapan Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan serangan-serangan jahat itu. Yang mau mendakwa kami dalam hati kami, yang mau menyalahkan kami dalam pikiran kami, Tuhan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya roh-roh bersungut ini kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh pikiran negatif ini kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan Engkau taruhkan dalam hati kami, kemurahan Tuhan, supaya kami menjadi anak Tuhan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah berbicara kepada kami lewat firman-Mu Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Ya, sampai di sini untuk firman Tuhan pada pagi ini. Minggu depan kita